perbatasan. Perbatasan kan, Kak? Batasan Cimanggu sama Gunung Bongkok. Perbatasan Cimanggu sama Gunung Bongkok. Jadi kita kalau mau ke Ciptagelar itu kurang lebih sekitar 12 kilo ya, Kang ya. Perjalanan 12 kilo menuju ke Ciptagelar. Ya Mas Roy, Akang asli orang sini makannya? Iya. Nah ini adalah warung. Ini kalau ke Ciptagelar jalannya cuma satu sini doang. Nggak ada. Sana juga bisa dari Cipta Mulia. Tetap ke Ciptagelar. Oh, jadi ada dua jalur. Satu jalur Cipta Mulia, yang kedua jalur sini. Apa namanya ini, Kang? Apa? Jalur apa ini? Ini jalur Gunung Bongkok. Jalur Gunung Bongkok. Jadi ada dua jalur. Sahabat, sekarang kita mau ke rumahnya Kang Yoyo. Kang Yoyo sendiri merupakan juru bahasa dari Kasepuan Ciptagelar. Jadi bagi tamu yang berkunjung di sini, baik ada keperluan ataupun apa mau ketemu sama Abah atau Umi, Kang Yoyo dulu. Salam dulu ke Kang Yoyo untuk sebagai pembuka. Nah di sini Kang Yoyo sebagai juru bahasa Ciptagelar. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Kang Yoyo mengenai bicara banyak tentang Kasepuan Ciptagelar. Oke, makasih. Ada nggak aturan adat buat pengunjung yang mau berkunjung ke Kasepuan Ciptagelar supaya misalkan pengunjung ini nggak melanggar gitu ibaratnya mah? Larangan khusus Iya. Ada yang disebut tatanan kalau masuk ke tata adat, karena kalau kami satu bukan tempat pariwisata, kami adalah masyarakat tradisi yang sedang menjalankan titipan dari leluhur. Jadi ada tatanan, yaitu disebut dengan tata adat. Tata keadatannya adalah satu, misalnya penyesuaian dengan rupa atau bentuk pakaian. Laki-laki menggunakan ikat kepala atau penutup kepala, kemudian yang perempuan menggunakan kain penutup bagian bawah atau sarung atau samping atau jari atau apalah disebutnya. Itu adalah tatanan. Datang ke Kasepuhan, nanti kemudian ada yang disebut dengan tata salam. Tata salamnya itu berbeda dengan hampir pada umumnya kebiasaan bersalamnya masyarakat non Kasepuhan. Ada lagi yang disebut dengan tata keadatan yang lain adalah ketika kita mau masuk ke dalam tata adat, itu ada yang disebut dengan pertemuan keadatan dimanapun sama, seluruh Nusantara ataupun di dunia manapun sama. Ada persyaratan keadatan biasanya yang dijalani ketika kita mau menginjak tatanan, yaitu kalau kita sebut ada yang disebut dengan tumpang sepah kalau di sini.
setiap kami datang mau bertemu sepuh, itu ada yang disebut dengan tumpang sepah. Tumpang sepah adalah wujudnya bako dan parabokta kalau kami. Tetapi kalau kita lihat bako atau tembakau dimanapun sama, masih dipakai oleh tatar masyarakat adat di Nusantara paling tidak. Ada wujudnya bako seperti halnya di masyarakat suku anak dalam. Kalau saya lihat di dokumentasi yang pernah saya lihat di YouTube misalnya, mereka membawa lempengan tembakau yang kemudian dibawa sebagai pertanda keadatan bertemu dengan kepala suku kalau di sana ya, atau kepala adat. Gitu. Kalau kita di sini bako atau tembakau yang sudah jadi rokok itu lebih umum bisa didapatkan. Dan kemudian ada yang disebut parabokta. Parabokta adalah kalau sekarang ada yang lebih simpel membuat itu semua adalah sejumlah uang. Tatanan adat yang dimanapun hampir sama. Mungkin bahwasannya membawa persyaratan adat itu tidak ada bentuk keseharusan ketentuan berapa gitu, nggak ada. Tetapi itu berupa lebih prasyarat yang kita persiapkan untuk masuk ke tatanan. Sedangkan kalau jumlahnya, ya bahasa sederhananya, jumlah yang bagaimana sih yang cocok? Yang cocok yang lebih banyak lebih baik, lebih bermanfaat. Istilahnya kayak gitu tuh. Walaupun disebutnya ada tatanan persyaratan, balik lagi kepada diri setiap orang, kemampuannya seperti apa, dan itu akan menjadi membuahkan persyaratan seperti kita datangnya sekemampuannya. Seperti itu. Iya, benar. Jadi tata salam misalnya dua kali menggunakan dua tangan, kan kira salaman. Kita punya dua tangan. Iya. Artinya seduanya harus ketemu. Kanan kan biasa di kota kan sebelahnya. Di dia mah sebelah dulu. Nah, jadi kudu dua salam nate lengkap nama jadinya gitu. Salaman. Itu tata salam masuk ke kesepuhan Cipta Gelar. Ini adalah ranah pembuka di mana disebut tata salam itu adalah pembuka pintu gerbang. Di tempat lain kan dengan bahasa Assalamualaikum. Kemudian kalau berjarak kami pun menggunakan sampurasun misalnya kayak gitu ya. Atau salom atau apa-apa. Bahkan sekarang ada namo buddhaya segala apalah itu bahasanya. Salam kebajikan dan sebagainya. Karena yang namanya salam dimanapun itu ranah pembuka pintu gerbang, di mana si adat itu isinya dari salam itu tadi. Awal. Tapi untuk pengunjung bisa nggak kalau buat ketemu sama Abah Ugi? Datang ke sini ke siapa? Mau ngapain? Kan gitu ya pertanyaannya. Datang ke Kasepuhan Cipta Gelar, artinya ke sepuhnya yang ada di Cipta Gelar. Siapa sepuhnya? Ya Abah. Datang ke sini kalau nggak bertemu Abah ngapain? Kan gitu. Jalur atau langkahnya sendiri untuk ketemu sama Abah itu gimana caranya kan? Untuk bertemu Kasepuhan, kalau kami memiliki beberapa pintu masuk. Pertama, kalau misalnya yang disebut umum itu siapapun yang datang ke Kasepuhan, ingin mengenal Kasepuhan, pasti akan diterima oleh penerima tamu. Biasanya juga nanti akan diantarkan oleh penerima tamu untuk bertemu dengan Kasepuhan. Kemudian nanti kalau datangnya misalnya memiliki keperluan yang secara khusus datang bertemu sepuh, itu pun ada beberapa pintu. Kepentingannya seperti apa? Karena di sini paling tidak ada pembantu atau yang menjalankan kalau mau bertemu Kasepuhan itu lewat pintu siapa nih? Apakah keperluan secara khusus atau secara umum? Nah, yang khusus saja ada beberapa titik atau beberapa konten yang kemudian nanti akan diantar oleh orang yang bagiannya. Paling tidak seperti itu. Kalau yang tamu biasanya oleh penerima tamu. Oh iya, itu. Kang Yoyo.
kalau filosofinya ikat kepala itu sendiri apa itu, Kak? Ikat kepala adalah menjadi simbol masyarakat adat bukan cuma di Kasepuhan Cipta Gelar, tetapi seluruh masyarakat adat Nusantara bahkan dunia. Sesuatu yang diikatkan di kepala, sesuatu yang disimpan yang menjadi ciri ketradisian atau keadatan dari setiap masyarakat pemegang kebudayaan. Cirinya adalah sebetulnya ikat kepala kita bisa maknai bahwa ikat kepala adalah ciri masyarakat pemegang kepercayaan. Jadi pemegang orang-orang yang disebut dengan kaum agamis manapun akan menggunakan yang namanya penutup kepala. Artinya masyarakat tradisi, masyarakat adat adalah mereka pemegang kepercayaan. Sehingga ada yang diagem, diyakini dan diimani, kan bahasanya gitu. Kemudian cirinya adalah sesuatu yang kemudian menjadi disimpan di kepalanya. Kalau kami ikat kepala, ada juga yang menggunakan peci. Masyarakat di Ustupo di Amerika, di Panama, di Amerika Latin sana, itu menggunakan yang namanya topi yang kemudian kita kenal topi yang umum biasa dipakai oleh anak-anak modern, pakai topi ke depan. Tidak instan terus gitu. Tapi ya, ada proses ikatan bagaimana cara mengikat kayak gitu. Karena itu pun ada sesuatu yang dimaknai oleh orang tua kita dulu sama senusantara, apalagi setatara Jawa, cirinya adalah sesuatu yang disimpan di kepalanya.